Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini berjumpa lagi terkait dengan edukasi hukum yang akan saya sampaikan. Kali ini berkaitan dengan kecakapan bertindak dan kewenangan bertindak dalam hukum perdata. Ya, bahwa berkaitan dengan kepentingan orang perorangan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat itu perlu diatur mengenai siapa yang dianggap cakap, ya, dan siapa yang dianggap melakukan atau memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan, sehingga hubungan kebutuhan satu sama lain di antara kepentingan masyarakat itu ya dapat berjalan dengan baik, tidak ada pihak yang dirugikan, dilakukan oleh yang sebenarnya dan tidak dapat dibatalkan. Karena itu kan berkaitan dengan kepentingan-kepentingan kita. Bagaimana kemudian kalau kepentingan kita, kepentingan seseorang, kepentingan orang, ada objek yang dipertaruhkan, objek hukum, ada harta benda yang dipertaruhkan, kemudian dinyatakan tidak berwenang, dinyatakan batal atau dapat dibatalkan, itu berkaitan dengan persyaratan bagi si subjek hukum. Jika kemarin kita mengkaji siapa subjek hukum, siapa yang bisa menjadi subjek hukum, yaitu orang atau badan hukum. Sekarang, apakah setiap orang itu bisa menjadi subjek hukum? Di situ di dalamnya ada kewenangan bertindak, ya, ada kecakapan bertindak, dan ada kewenangan berhak pula. Ya. Setiap orang subjek hukum, iya. Artinya dia dapat memperoleh hak dan kewajiban, dapat melakukan kewajiban dan menuntut haknya. Tapi siapa yang bisa terikat kemudian bisa melakukan perjanjian tertentu yang itu menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak yang melakukan perikatan itu. Nah, itu namanya berkaitan dengan kecakapan bertindak dan ada kewenangan bertindak. Oke. Apa itu kecakapan? Saya kaji dulu dari kecakapan. Apa itu kecakapan? Kecakapan artinya kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Ya, melakukan perbuatan hukum. Di mana karena perbuatan hukum itu harus orang yang melakukan perbuatan itu mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat hukumnya. Jadi setidaknya berkaitan dengan perbuatan hukum dan akibat hukum. Apa perbuatan hukum? Ya, perbuatan yang di situ di dalamnya menimbulkan atau terjadinya peristiwa hukum, lahirnya akibat yang akan muncul hak dan kewajiban di dalamnya. Ya, itu berkaitan dengan perbuatan hukum. Perbuatan hukum bisa berupa pemindahan, ya, pemindahan hak, ya, pengalihan, ya, seperti jual beli, penghibahan, dan macam-macam. Itu namanya perbuatan-perbuatan hukum. Maka kecakapan tentu mengharuskan orang di dalamnya, ya, harus mampu atau dianggap memenuhi syarat oleh hukum untuk melakukan tindakan hukum. Orang yang cakap secara hukum tentu oleh hukum diberi kewenangan untuk melakukan tindakan hukum dan disebut dengan kecakapan hukum, atau dalam hukum disebut dengan rehbek wamhid, ya, orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum. Nanti kita kaji siapa orang yang dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum, ya, karena ada kalanya orang yang cakap, ya, belum tentu memiliki wewenang.
berwenang untuk melakukan tindakan. Ada kalanya juga orang yang memiliki kewenangan bertindak masih dalam kategori tidak cakap hukum. Mengapa kemudian dalam hukum juga diatur mengenai kecakapan bertindak? Dalam KUH Perdata ya itu ditujukan supaya apa yang diperjanjikan, apa yang menjadi objek dari suatu perikatan, suatu perjanjian, betul-betul disadari oleh si pembuat kehendak itu dan disadari bahwa akan menimbulkan akibat hukumnya. Betul-betul menyadari bahwa perbuatannya akan melahirkan suatu konsekuensi. Maka orang yang dianggap mampu oleh hukum untuk menyadari bahwa perbuatan-perbuatan atau pernyataan kehendaknya itu benar dan dianggap sah, tentu orang itu sudah harus memenuhi persyaratan. Lalu siapa yang dianggap memenuhi persyaratan? Kita coba lihat dalam ketentuan perundang-undangan dalam KUH Perdata ya, peraturan-peraturan dalam KUH Perdata. Pasal 1329 menyatakan bahwa setiap orang berwenang untuk membuat perjanjian kecuali jika ditentukan tidak cakap oleh undang-undang. Pada dasarnya semua orang kita ya bisa melakukan perjanjian, berwenang kita melakukan perjanjian. Ya, hanya saja bahwa kewenangan itu harus masih ada persyaratannya, yaitu harus cakap dulu. Lalu apa ketentuan cakap dalam KUH Perdata? Ketentuan cakap dalam KUH Perdata diatur dalam pasal selanjutnya 1330. Orang yang tidak cakap, berarti ini orang cakap nanti. Orang yang tidak cakap melakukan perjanjian adalah satu, orang belum dewasa. Siapa orang yang belum dewasa itu? Diatur dalam pasal 330 KUH Perdata, yaitu orang yang sudah berusia 21 tahun atau sudah menikah. Berarti orang yang sudah 21 tahun sudah dianggap dewasa. Ketika dewasa berarti dia dianggap cakap untuk melakukan perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan hukum apapun. Oleh hukum dianggap sudah mampu, ya sudah bisa menyadari akibat-akibat nanti yang lahir dari suatu perjanjian atau perbuatan yang dilakukannya. Ya, pasal 330 menyebutkan bahwa orang yang belum tidak cakap itu belum dewasa. Siapa? Masih berada di bawah 21 tahun. Berarti kalau sudah 21 tahun ke atas sudah dianggap dewasa. Oke, itu satu. Oke, masih berkaitan dengan dewasa ya. Apakah ia 21 tahun? Dalam beberapa undang-undang kita ini sudah diubah dengan undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Perkawinan. Pasal 47 junto pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 bahwa ternyata dewasa kalau misalkan ditarik menjadi lebih detail dan dalam peraturan yang saat ini banyak dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, itu sudah mengerucut pada usia 18 tahun. Ya, dalam undang-undang perkawinan itu bahwa ya, dan itu menjadi dasar dalam pembentukan undang-undang lainnya bahwa anak itu ya kalau masih di bawah 18 tahun. Kalau sudah 18 tahun sudah bukan anak lagi. Bahwa orang yang mau menikah sudah usianya 19 tahun. Artinya sudah melewati batas usia anak. Maka 18 tahun ke atas ini sudah menjadi usia tidak dewasa. Karena kalau ditarik menjadi asas preferensi hukum bahwa karena KUH Perdata ini
hukum general, ya, dalam aturan usia dewasa saat ini dalam rangka untuk memperoleh kepastian hukum sudah menggunakan usia 18 tahun dalam pengukuran kedewasaan. Dan ini sudah dipergunakan oleh pengadilan, ya, dalam pembuatan putusan bahwa logika kedewasaan itu sudah menggunakan usia 18 tahun. Oke. Itu berarti orang yang sudah 18 tahun ya sudah dianggap dewasa dan mampu melakukan perjanjian. Pertama. Yang kedua, orang yang tidak cakap itu yaitu yang berada di bawah pengampuan. Apa yang di bawah pengampuan? Orang-orang yang dalam keadaan dungu, gila, atau gelap mata dan pemboros. Itu diatur dalam pasal 433. Jadi orang-orang yang masuk kategori ini sekalipun usianya sudah di atas 18 tahun tidak bisa melakukan perbuatan hukum sendiri. Maka dalam hal ini masih harus dilakukan oleh pengampunya, kuratelnya. Ya, orang-orang yang menjadi wali dari orang-orang yang menjadi wali dari yang berada dalam keadaan dungu, gila, atau gelap mata ini. Perbuatan hukumnya tidak bisa dilakukan sendiri, nanti harus dilakukan oleh pengampunya. Termasuk anak itu nggak boleh perbuatan hukumnya dilakukan sendiri, tapi harus dilakukan oleh walinya. Walaupun itu untuk kepentingan si anak, tapi harus dilakukan oleh si wali. Oke, itu orang dianggap tidak cakap. Ya. Yang ketiga, kalau mengikuti pasal 1330 KUH Perdata, ada yang nomor 3 yang termasuk tidak cakap, yaitu wanita yang sudah kawin. Orang sudah kawin, wanita sudah kawin, dalam KUH Perdata itu dianggap dia tidak cakap. Padahal dia kalau mengikuti orang kawin itu kan mestinya orang kawin tadi itu sudah dianggap dewasa, tapi perempuan tidak dianggap cakap. Yang hanya dianggap cakap itu suaminya. Perbuatan-perbuatan apa saja yang dianggap tidak cakap bagi si istri untuk melakukan perbuatan sendiri. Nah, itu diatur dalam pasal 108 bahwa istri dilarang untuk melakukan perikatan, pemindah tanganan, ya, perjualbelikan macam-macam harta benda, baik itu harta benda yang dipisahkan, bukan harta bersama. Itu dalam 108. 110 KUH Perdata juga menyebutkan bahwa istri dilarang menghadap ke pengadilan. Tetapi dua pasal ini yang awalnya istri wanita yang jabatannya istri itu awalnya dianggap tidak cakap, itu sudah dicabut oleh Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 63 bahwa ya 108 dan 110 itu tidak berlaku lagi. Artinya istri itu bisa melakukan perikatan sendiri terhadap hartanya sendiri, bisa ngadep sendiri ke pengadilan. Kalau dalam hal perikatan tentu terhadap hartanya sendiri, terhadap harta bersama tetap harus dengan persetujuan bersama dengan suaminya. Artinya berkaitan dengan pasal 130 ini bahwa orang-orang yang dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum ya tentu harus sudah dewasa usianya, di atas 18 tahun, dalam keadaan tidak dungu, tidak gila, dan bukan menjadi pemboros. Maka orang yang sudah dalam kondisi itu dia mampu dan dia secara hukum dipersilahkan untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, tentu terhadap harta kekayaannya dia sendiri. Ya, tidak mempertaruhkan harta orang tuanya. Ya, dia cakap melakukan tindakan dan dia berwenang untuk melakukan tindakan hukum sendiri. Oke. Tapi memang ada kalanya
Ya, ada kalanya orang cakap tidak berwenang. Ada kalanya dia berwenang sekalipun dalam kondisi tidak cakap. Ya. Apa kewenangan hukum, kewenangan bertindak itu sesungguhnya? Yaitu kewenangan khusus yang berlaku bagi orang-orang tertentu dan tindakan hukum tertentu. Itu namanya kewenangan hukum. Pada dasarnya orang berwenang. Iya, berwenang, cuman berwenangnya harus dalam kondisi cakap. Tapi ada saja yang dia bisa berwenang tapi kondisinya tidak cakap. Apa itu ya? Berwenang tapi tidak cakap. Contohnya misal dalam pasal 29. Orang menikah usianya harus 19 tahun dalam undang-undang perkawinan. Orang kawin usianya harus 19 tahun. Dianggap cakap melakukan kawin kalau 19 tahun. Tapi gimana kalau sebelum usia itu mau kawin? Itu kan artinya dia berwenang, orang kawin itu kan berwenang untuk kawin. Silakan kawin, tapi harus kondisi cakap kan. Lah, ternyata dia mau kawin sebelum usia cakap. Nah, itu diatur dalam pasal undang-undang perkawinan, diatur juga boleh saja dia kawin sebelum usia cakap, sebelum usia dewasa, gitulah mudahnya. Ya. Bahwa dia berwenang untuk melakukan perbuatan itu tapi kondisinya belum cakap. Ada lagi yang berwenang melakukan perbuatan tertentu tapi dalam kondisi tidak cakap. Apa? Bahwa dalam pasal 151 KUH Perdata, anak di bawah umur tidak dapat melakukan perjanjian kecuali didampingi oleh orang tuanya. Jadi orang yang sudah memasuki usia kawin ya juga dapat melakukan perjanjian tertentu terhadap benda tertentu tapi harus didampingi. Adalah pasal lainnya, ada pasal 282. Anak di bawah 19 tahun tidak boleh melakukan pengakuan anak di luar kawin kecuali anak perempuan. Itu berkaitan dengan apa? Bahwa orang untuk melakukan orang punya anak itu kan harus ada hubungan biologis, ya, hubungan badan antar laki-laki dan perempuan. Bahwa dianggap bisa melakukan perbuatan-perbuatan itu kan kalau secara biologis sudah memenuhi syarat. Nah, tentu orang bisa saja melakukan hubungan itu dengan dengan tanpa melakukan perkawinan. Dan karena pengakuan itu akan melahirkan suatu konsekuensi hukum. Mengakui anak luar kawin itu sebagai darah dagingnya itu berkonsekuensi ya terhadap hubungan pewarisan pada akhirnya. Ya, lah orang yang belum berusia dewasa bisa saja melakukan perbuatan-perbuatan usia, artinya berusia cakap 18 tahun, tapi sebelum usia itu kan dia bisa melakukan perbuatan-perbuatan layaknya orang dewasa kan begitu. Dan itu kalau dilakukan di luar kawin dan melahirkan anak tentu akan menimbulkan konsekuensi itu. Ya, karena dia belum sampai usia dewasa, maka sekalipun dia berwenang untuk melakukan pengakuan itu, tapi dia belum kondisi cakap. Artinya dia boleh melakukan pengakuan anak nanti, gitu. Cuman dalam kondisi dia belum cakap kan gitu. Kecuali perempuan, kalau perempuan tahu bahwa memang dia darah dagingnya dan dia bisa melakukan pengakuan anak bahwa ini anak dari dagingnya, darah dagingnya, gitu. Bahwa anak juga tidak boleh membuat wasiat. Dia berwenang, cuman dia belum cakap untuk melakukan itu. Bahwa dia bisa memberikan wasiat terhadap harta bendanya gitu ya dalam usia di bawah 18 tahun. Semua orang punya kewenangan itu, tapi dia kondisinya juga belum cakap. Itulah kemudian
bahwa dalam hukum kita ada semua orang diberi kewenangan, tapi kewenangan itu harus sampai pada posisi dia memenuhi syarat untuk melakukan itu, yaitu kecakapan hukum. Kecakapan hukum itu ya artinya sudah berada pada usia dewasa, yaitu 18 tahun dan tidak dalam keadaan dungu, gila, gelap mata atau menjadi pemboros. Ada yang juga cakap tapi tidak berwenang. Apa cakap melakukan tindakan tapi tidak berwenangnya, yaitu pasal 1467. Suami istri tidak boleh saling jual beli gitu. Orang yang sudah menikah kan sudah dianggap cakap, tapi walaupun cakap tidak kemudian melakukan jual beli di antara suami istri. Ya, itu sesuatu yang juga oleh hukum tidak dapat diperkenankan, ya artinya tidak berwenang, ya tidak boleh dilakukan sekalipun itu sudah cakap. Atau misalkan pasal 1468, hakim, advokat, jaksa, panitera, notaris, jurusita tidak boleh kemudian karena ada penyerahan barang disita, penyerahan barang pada pengadilan, pada hakim, pada jaksa, itu kemudian dianggap sebagai barang miliknya, nggak boleh juga. Tentu yang menjadi jaksa hakim kan sudah cakap juga, tapi tidak semua yang diserahkan pada dirinya karena jabatan dirinya sebagai hakim dianggap sebagai miliknya, enggak. Yaitu menjadi, kalau disita milik negara ya harus menjadi negara, bukan menjadi miliknya. Itu tidak artinya ketidakberwenangan bahwa apa yang diserahkan kepada dirinya menjadi miliknya. Oke. Ada beberapa pasal lain orang cakap tapi belum tentu berwenang, ya, yaitu pasal lainnya pasal 1469, pasal 1470, ya, pasal 1678. Apa itu 1678? Saling menghibah suami dan istri, ya nggak boleh. Ya tentu itu sudah akan menjadi harta bersama kan. Nah, atau pasal 1601 huruf I, bahwa ada perjanjian kerja antar suami istri. Istri dianggap bekerja kepada suami atau sebaliknya, yaitu nggak boleh. Bahwa sekalipun orang cakap, tidak semua kemudian dapat dilakukan tindakan-tindakan yang memiliki akibat hukum, karena itu bukan hal yang seharusnya dilakukan. Jadi pengaturan adanya kecakapan atau kemampuan kewenangan bertindak itu kan dalam rangka untuk memberikan perlindungan sesungguhnya nanti. Jika suatu perbuatan dilakukan karena tidak cakap, itu nanti bisa dituntut pembatalannya oleh orang yang tidak cakap. Anak-anak beli permen, maka si anak nanti dapat membatalkan perbuatannya itu. Ya. Tapi kalau karena tidak memiliki wewenang, dia batal demi hukum. Hakim menganggap bahwa barang yang diserahkan kepada diri, bahwa jika dilakukan oleh orang yang tidak berwenang, itu yang terjadi adalah batal demi hukum. Ya. Artinya oleh hukum dianggap tidak terjadi perjanjian-perjanjian itu. Ya, semoga bermanfaat.